Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Refleksi Gema. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang membentuk kami jadi bejana indah untuk kemuliaan Tuhan. Lewat perenungan ini, kami makin mengerti dan memahami kasih Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan Yeremia pasal 50, ayat 18-20 dan ayat yang ke-34. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Ayat 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yeremia pasal 50 merupakan nubuatan tentang kejatuhan bangsa Babel, bangsa yang tadinya dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umatnya karena umatnya melanggar perintah Tuhan. Justru sekarang Babel yang dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena Babel menjadi begitu sombong, menjadi begitu yakin, menjadi begitu pongah, mereka menindas umat Tuhan, terlalu yakin dengan kekuatan dirinya sendiri, sehingga akhirnya mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menantang Tuhan, dan Tuhan mengatakan ini bangsa yang kurang ajar. Sehingga mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya dihukum begitu aja, tapi dihancurkan. Dan kesempatan ini menjadi kesempatan Tuhan memulihkan kembali kehidupan umatnya, membawa mereka pulang ke dalam pelukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dihukum mungkin menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami. Dan mungkin hari ini itu juga menjadi bagian dari pengalaman kita. Kalau waktu kecil kita bikin salah, kita dihukum, kita disabet, lalu kita nangis kan? Karena kita merasa malu, kita merasa menyesal, dan kita juga merasa takut karena dosa itu. Tapi ketika orang tua kita datang menghampiri kita, memeluk kita dan berkata, kamu salah, Papa hukum kamu, tapi Papa maafkan kamu. Apa yang menjadi perasaan kita? Tentu kita merasa senang, bukan? Karena apa? Kita yang tadinya bikin salah, diampuni, dipulihkan kembali, dipeluk, dikasihi lagi. Demikian juga dengan Tuhan kepada umatnya. Umatnya ini udah begitu sering menyakiti hati Tuhan. Tuhan punya banyak alasan untuk tidak mengasihi umatnya lagi. Tetapi Tuhan memilih untuk tetap mengasihi umatnya, untuk tetap memulihkan kehidupan umatnya. Inilah yang dialami oleh umat Tuhan, baik Israel ataupun Yehuda. Mereka dikatakan dalam kondisi yang serba tidak pasti kehidupannya. Tapi karena peristiwa kejatuhan Babel ini, mereka dikatakan mereka boleh kembali mencari Tuhan. Mereka boleh kembali berjalan di dalam anugerahnya. Mereka boleh kembali mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bahkan tidak ada yang bisa menemukan kesalahan mereka. Karena apa? Tuhan yang menjadi pembela mereka. Tuhan mengampuni mereka. Bahkan Tuhan dikatakan dia adalah Tuhan yang penebus. Dia akan memperjuangkan perkara mereka untuk memberikan ketentraman kepada mereka. Inilah Tuhan yang kita percaya. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Tuhan yang setia kepada janjinya. Tuhan yang memegang janji setianya, sekalipun umatnya, sekalipun kita hari ini
seringkali berpaling dari perjanjian kita dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mau setia kepadamu, aku mau percaya kepada Tuhan, aku mau belajar mempercayakan hidupku kepada Tuhan setiap hari. Aku mau baca firman-Mu, aku mau doa, aku mau ibadah, aku mau pelayanan, aku mau saat teduh, aku mau kasih persembahan yang terbaik kepada Tuhan, aku mau menolong sesama, aku mau jadi saksinya Tuhan. Itu yang sering kita janjikan kepada Tuhan, bukan? Namun seringkali dalam perjalanan hidup kita, yang kita lakukan sama seperti umat Tuhan, berjalan dengan kekuatan diri sendiri. Tidak cari pertolongan Tuhan, tapi cari pertolongan di dalam dunia yang sementara dan fana. Dan akhirnya kita dalam sebuah kondisi nggak berhubungan baik sama Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak mau, tapi karena kita memilih untuk memutuskan relasi sama Tuhan. Akhirnya rohani kita jadi kering, kita jadi suam-suam, bahkan ibadah menjadi sebuah kegiatan berjadwal begitu saja. Nggak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan justru dalam keadaan yang seperti itu, sama seperti yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan memecah kebuntuan itu. Karena Tuhan tahu umatnya nggak akan bisa bebas nih dengan kekuatan mereka sendiri. Harus aku yang intervensi. Harus Tuhan yang intervensi di situ. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Bukan hanya kepada umatnya, tapi juga kepada saudara dan saya, bukan? Waktu dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, itu menunjukkan bahwa dia setia kepada perjanjiannya kepada kita. Waktu dia bilang, aku mengasihi, dia betul-betul mengasihi sampai selama-lamanya. Waktu dia bilang dia benci dosa, bukan berarti dia benci pribadi kita. Dia benci dosa, dia harus hukum dosa. Tapi dia bersedia untuk memulihkan kehidupan kita, memperbaharui kita. Sehingga apa? Dia bukan cuma Allah yang berani menghukum. Enggak. Dia juga Allah yang bersedia untuk mengampuni dan memulihkan. Oleh sebab itu hukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan. Hukuman Tuhan adalah untuk memulihkan. Mungkin di antara kita hari ini ada yang berkata begini, Tuhan sedang hukum saya nggak akan bisa bangkit lagi, saya akan tenggelam dan hancur. Stop, jangan berpikir begitu lagi. Kalau bangsa Israel, kalau bangsa Yehuda yang begitu jahat di mata Tuhan, setelah dihukum, dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi hidup kita hari ini. Tuhan yang memulihkan kehidupan umatnya di masa yang lalu adalah Tuhan yang sama, yang bersedia memulihkan kehidupanmu hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apakah masalah dosa? Pergumulan ekonomi? Pergumulan keluarga? Pergumulan dalam relasi? Atau pergumulan iman rohani? Kita bisa datang kepada Tuhan. Ayo kembali mencari Tuhan. Berhenti mencari dunia. Kembali sama Tuhan. Andalkan Tuhan lagi. Minta tolong sama Tuhan lagi. Perdekat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Sebab Tuhan yang memulihkan kehidupan umatnya adalah Tuhan yang juga sanggup untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya hari ini. Dan kita bersyukur hari ini. Karena ada Allah yang setia, Allah yang memegang janjinya, ada Allah yang memulihkan relasi kita yang sudah rusak dan hancur itu. Maka hari ini ada harapan buat kita. Seperti ada harapan buat umat Tuhan, mereka menjalani sebuah kehidupan yang baru lagi. Ada juga harapan hari ini tersedia buat kita yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lagi. Ayo jangan nyerah, berjalan bersama dengan Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hukuman dapat Tuhan pakai untuk memulihkan sebuah hubungan. Dan itu yang Tuhan pakai di dalam kehidupan umat-Mu. Umat-Mu memang bersalah, tapi lewat hukuman terhadap Babel, Tuhan memulihkan kehidupan umat Tuhan, sehingga mereka bisa berelasi lagi denganmu. Hari ini kami juga begitu Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sudah putus hubungan dengan Tuhan begitu lama. Ada kami yang sudah bergumul dengan masalah dosa, ada yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, sudah begitu lama tidak andalkan Tuhan lagi. Hari ini kami mohon, Tuhan jamah kami, pulihkan kami, perbaharui tekad dan iman kami Tuhan. Sehingga kami berani melangkah lagi bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi mulai hari ini kami berani melangkah lagi karena ada kekuatan dari Tuhan. Ada anugerah dari Tuhan. Kekuatan-Mu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat-saat di mana masa begitu sukar, tapi juga waktu masa begitu senang, kami juga harusnya belajar bergantung dan berserah sama Tuhan.
Tuhan, biar Engkau yang menolong setiap orang yang menyaksikan refleksi Gemah hari ini. Tuhan, tolong mereka apapun situasi dan kondisi hidup mereka. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau sanggup memulihkan kehidupan mereka. Perbaharuilah ya Tuhan. Berilah kami semangat lagi untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.